Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Selamat berjumpa lagi dengan channel ini. Channel saya Dadang Indra. Dalam rekaman video iseng masih seputar adenium yang di-share secara free di dunia maya. Baik teman, tema kita pada video kali ini adalah apa pengaruh batang bawah terhadap tanaman, tentunya di grafting ya. Ya, tema ini adalah saya terinspirasi dari seorang sahabat Ademania yang beberapa waktu lalu menanyakan di kolom komentar di foto yang saya posting di FB ya. Ya, pertanyaan persisnya saya lupa ya, tetapi kurang lebih intinya adalah, bisakah pohon graftingan mendapatkan buah sesuai seperti induknya? Yang dia tanyakan adalah, bisakah saya mendapatkan seed RCN dari graftingan RCN? Ya, kurang lebih maksudnya seperti itu. Dan jika entres yang di grafting adalah dari pucuk muda, apakah juga bisa lama untuk menghasilkan buah? Ya, pertanyaannya kurang lebih seperti itu ya. Sebelum saya menjawabnya, saya akan menceritakan kepada teman-teman semua tentang proses grafting itu sendiri ya. Baik, seperti yang tampak di layar kaca Anda di depan saya persisnya. Nah, ini ada sebuah pohon graftingan. Ya, apa sih grafting? Grafting adalah penggabungan dua tanaman ya dengan spesies sama untuk menghasilkan dengan tujuan-tujuan tertentu ya. Salah satunya untuk menghasilkan bibit unggul atau untuk menghasilkan perakaran yang bagus dan lain-lain. Ya, sebagaimana kita tahu fungsinya untuk batang bawah, yaitu dia pohon batang bawah ini fungsinya untuk membantu proses kecepatan tumbuh pada entres ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, kenapa kita menggunakan batang bawah obesum sementara entresnya jenis varian lain, misalnya sesama obesum atau lain obesum ya, masih dalam famili adenium, itu bisa ya. Nah, di sini detailnya seperti ini teman-teman. Ketika ini batang bawah yang berbunga merah seperti ini, dan saya memiliki entres yang sedikit jarang di market ya. Ini termasuk entresnya Somalen, tetapi bunganya putih. Ya, ini di sini kunjupnya ini. Nah ini. Nah ini. Ya, Somalen dengan warna bunga putih. Itu saya grafting, tujuannya pasti untuk mempercepat tumbuh entres ini teman-teman ya, untuk mempercepat tumbuh batang yang kita grafting. Oke, artinya batang bawah di sini kalau boleh saya ringkas ya, kalau fungsinya banyak ya, kalau boleh saya ringkas saja, tujuannya adalah untuk membantu kecepatan tumbuh entres ini teman-teman ya. Diharapkan dia akan segera memanjang dan bisa untuk bahan produksi. Oke, itu alasan yang pertama, terutama bagi para hobis dan para petani ya. Nah, terlepas daripada itu ya, banyak sekali faktor-faktor yang untuk proses grafting ini teman-teman ya. Misalnya salah satunya variannya yang langka, atau bentuk dari salah satu penyelamatan. Misalnya pohon induk awalnya ini terkena serangan dan busuk hampir mati misalnya, lalu kita menyelamatkannya dengan cara menggraftingnya entresnya ke tanaman lain, ke adenium lain. Nah, diharapkan seperti itu teman-teman ya. Oke, lalu pertanyaan berikutnya, seberapa
lama. Ya, saran saya selama entres tadi sudah pernah berbunga, ya, entres tadi sudah pernah berbunga, kalau dia di grafting di tanaman lain, yang jelas tidak akan lama pun dia akan berbunga teman-teman ya. Jadi bukan berarti misalnya, ya saya contohkan seperti ini ya, bukan berarti ketika pada tanaman muda seperti ini, ya saya anggap muda karena ini remaja dan belum pernah berbunga, lalu kita potong di sini, misalnya kita ambil entresnya dan kita masuk grafting di sini, akan cepat berbunga. Ini tidak seperti itu teman-teman ya. Jadi biarkan dia di sini dulu berbunga, ya. Biarkan tanaman ini sudah berbunga atau setidaknya pernah berbunga meski satu kali, ya. Baru kita grafting. Baru kita grafting ke tanaman lain. Kalau teman-teman tidak pernah ini misalnya dalam segi bunga, kalau teman-teman tidak tahu bunganya ini bunga merah apa putih atau berwarna kuning, lalu di grafting seperti ini. Lah kalau bunga ini sama seperti yang batang bawahnya, ayo. Nah, saran saya biarkan ini berbunga dulu, ya. Biarkan dia minimal pernah berbunga satu kali, lalu kita potong entresnya ke bagian sini. Nah, otomatis setelah di sini pernah berbunga, di sini dia semakin cepat tumbuhnya, berbunga pun otomatis semakin cepat. Kenapa? Karena didukung oleh batang bawah yang tentunya dengan perakaran yang lengkap, batangnya yang sehat ya, lebih besar daripada tanaman ini. Ya, itu juga metode salah satu perbanyakan vegetatif teman-teman ya. Nah itu. Oke, lalu berikutnya adalah tentang kira-kira buahnya bisa nurun entresnya enggak? Baik, teman-teman, saya ada beberapa cerita yang menurut saya mengasihkan ya. Beberapa waktu lalu ketika awal-awal varian dari Arabicum dan RCN atau Taisoko mungkin berikutnya masih sangat jarang sekali masuk ke Indonesia, saya melakukannya seperti itu teman-teman ya. Jadi masih harganya saat itu masih sangat mahal ya. Sangat mahal karena untuk ukuran sebesar batu baterai saja itu harganya kurang lebih 1 juta sampai 1.500.000 saat itu ya. Jadi kalau pohonnya segini pada tahun pada tahun 2000-an lah, 2004. Jadi kalau size-nya sebesar ini 2004 itu kira-kira harganya 2 jutaan teman-teman ya. Itu seedling import. Oke, nah saya melakukannya salah satu caranya adalah dengan menggraftingnya. Ya, saya beli beberapa untuk varian Arabicum 1 misalnya, RCN 1, Taisoko 1. Lalu saya cacah teman-teman ya, saya potongi. Ya, karena saat itu saya tidak perlu bunganya, saya hanya butuh variannya. Ini Arabicum, ini RCN, ini Taisoko. Jadi saya potongi, saya cacah teman-teman. Saya grafting masuk ke obesum. Ya. Bahkan saya mencari obesum sebanyak mungkin yang besar-besar untuk sebagai batang bawah, yang perakarannya sehat, lalu saya grafting berbagai varian. Ya seperti ini. Kita masuk. Ya, yang terjadi apa teman-teman? Beberapa waktu kemudian setelah dia berbunga di pohon yang saya grafting dan bunganya saya hand polinasi, saya kawin paksa, saya kawinkan satu rumah seperti ini. Saya kawinkan. Ya. Yang terjadi justru masih tetap RCN teman-teman ya. Yang Arabicum tetap jadi Arabicum, yang Taisoko jadi Taisoko, yang RCN jadi RCN. Ini tidak saklek. Artinya seperti di video saya sebelumnya pernah saya ceritakan, penyimpangan seperti apapun sangat mungkin terjadi teman-teman ya. Jadi ketika saya grafting RCN dan saya menghand polinasi RCN, ketika disemai seednya yang jadi malah Arabicum ya. Ketika saya nyemai Arabicum, yang jadi justru beberapa ada yang Taisoko. Nah, ini teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang mau menggrafting baik Arabicum atau varian RCN, saran saya jangan cari entres yang muda. Cari entres yang sudah pernah berbunga. Ya, cari entres yang sudah berbunga. Tetapi jika memang terpaksa, boleh-boleh saja teman-teman misalnya menggunakan pohon seperti ini dengan entres seperti ini yang belum pernah berbunga, silakan saja teman-teman di grafting. Cuman yang pasti waktunya lebih lama daripada ketika di pohon ini sudah pernah berbunga. Nah ini teman-teman ya, saran saya juga teman-teman tidak perlu mengkhawatirkan hasilnya ya. Seed pot seperti apapun yang
yang jadi nanti teman-teman silahkan buktikan sendiri, semai sendiri ya. Penyimpangan enggak selalu ada lah, selalu ada penyimpangan, selalu ada. Namun setidaknya ada juga yang mirip seperti induknya ya. Jadi misalnya di varian RCN ya, seperti yang teman-teman tanyakan, di varian RCN ketika ada 100 seed pod, ada 100 seed yang bisa dipanen dari 2 buah seed pod misalnya, teman-teman semai. Saya yakin di situ ada muncul RCN ya, seperti graftingannya ya, RCN seperti yang di graftingnya, dan juga muncul ada beberapa juga varian Arabicum. Nah ini teman-teman ya. Oke, sekali lagi saran saya, silakan teman-teman grafting dan buktikan sendiri, karena bagaimanapun ini pengalaman saya, silakan teman-teman berproses sendiri. Saya hanya menceritakan apa yang saya tahu dan apa yang terjadi pada adenium saya ya. Saran saya lagi, gunakan adenium yang sudah pernah berbunga untuk lebih cepat proses pembuahan. Oke, baik teman, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini ya. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat apa yang saya sampaikan ya. Silakan teman-teman tekan like dan subscribe jika menyukai channel-channel seperti ini. Saya janji saya akan sharingkan video-video berikutnya seputar adenium yang saya tahu tentunya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekali lagi, sukses buat teman-teman semua, sukses buat Ademania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Ademania.